Pada pagi ini kita lanjutkan pembacaan Al-Quran, Tadarusul Quran bil Makna, surah Al-Baqarah ayat 139. Surat Al-Baqarah, para ulama membagi surat ini adalah kelompok surat Madaniyah, turun ketika Rasulullah berada di Madinah. Dakwah yang pertama kali dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW ketika di Madinah adalah bersentuhan langsung dengan dua agama besar pada saat itu, yakni Yahudi dan Nasrani. Berbeda dengan ketika dakwah berada di Mekah. Baginda Rasul tidak bersentuhan dengan agama lain, tapi bersentuhan dengan penyembah-penyembah berhala. Makanya ayat-ayat yang terkait atau turun di Madinah biasanya terkait dengan kemusyrikan orang Mekah, menyembah berhala. Baginda Rasulullah SAW berdakwah untuk kembali kepada Allah. Allah jangan disekutukan, tidak ada berhala-berhala yang disembah. Tapi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka yang didapatinya bukan orang penyembah berhala, tetapi orang yang sudah punya agama. Cuma beragamanya lipstik, hanya seolah-olah dia beragama tapi sebetulnya tidak beragama. Maka ayat-ayat yang terkait dengan surat-surat Madaniyah itu biasanya bersentuhan dialogis antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Nasrani. Pembimbingan Islam kepada orang Nasrani, kritik Al-Quran, terutama tentang teori Trinitas. Al-Quran sangat menolak tentang konsep Trinitas, Tuhan Bapa dan seterusnya, Roh Kudus. Walaupun Al-Quran membenarkan beberapa poin bahwa Isa itu adalah putra Maryam, dia terlahir tanpa seorang ayah. Al-Quran juga membenarkan bahwa terjadinya Nabi Isa alaihissalam adalah ruhnya Allah melalui malaikat di rahim seorang wanita suci, yakni Maryam. Nah, dialog-dialog inilah yang harus dipahami bagaimana kemudian Islam bersentuhan dengan dua agama besar yang sudah ada pada saat itu, yakni Yahudi dan Nasrani. Seperti ayat yang kita akan baca pada pagi ini, 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul atuhajjunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Jadi persentuhan tiga agama ini bukan sesuatu yang baru, Bapak sekalian. Islam dengan Nasrani, Islam dengan Yahudi, tetapi perjalanan panjang. Bahkan kalau kita baca sejarah, pernah terjadi peperangan besar umat Islam dengan orang Nasrani yang kemudian disebut perang salib. Jadi persentuhan ini adalah sesuatu yang sejak zaman baginda Rasulullah SAW. Nah, bagaimana seorang muslim ketika bersentuhan dengan orang non muslim, terutama Yahudi dan Nasrani? Katakan oleh engkau Muhammad pada orang-orang Nasrani dan Yahudi, atuhajunana, apakah kalian mendebat kami billahi mengenai Allah? Jadi konsep Tuhan bagi seorang muslim ahad, qul huwallahu ahad. Nanti terjadi dialog dakwah antara baginda Rasul dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena bagi orang Yahudi pun ada putra Tuhan tuh, namanya Uzair ibnullah. Kalau di orang Nasrani, Isa putra Tuhan.
Terjadi dialog antara baginda Rasulullah SAW dengan orang Yahudi, dan ini stressing penekanan dalam bertauhid. Dakwah baginda Rasulullah SAW kepada dua agama besar ini. Wahuwa, dan Allah itu sebetulnya Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Mengapa kalian mesti berdebat tentang Tuhan? Tuhan Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kalian. Nyebutnya aja kadang-kadang beda. Orang Nasrani nyebutnya Allah. Terjadi kesalahan translate pada awal-awal. Jadi orang Nasrani lebih suka menyebut Allah, Tuhan Allah. Kalau kita dari kecil diajarkan menyebutnya Allah. Walana, dan bagi kami a'maluna, amal-amalan kami, walakum a'malukum, dan kalian pun mempunyai amalan-amalan kalian. Ini terjadi karena pengklaiman bahwa orang Yahudi itu orang yang paling benar beragamanya, kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani, kami yang paling benar cara kami beragama, karena kami punya nabi-nabi yang engkau pun orang Muslim mengimani nabi itu. Ibrahim, Musa. Orang Muslim wajib beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Bahkan kita dari kecil diajarkan wajib yang disebut dengan rukun iman. Wajib bahwa kita beriman, percaya bahwa Allah mengutus seorang manusia yang bernama Ibrahim dan Musa dan Isa sebagai Nabiullah. Makanya inilah yang digerakkan oleh baginda Rasulullah SAW dakwah di Madinah dengan akhlak. Sehingga orang-orang Yahudi, orang Nasrani ingin ngelihat Islam tuh bukan ngelihat ajarannya dulu, ngelihat profilnya baginda Rasul, bagaimana akhlaknya. Sehingga banyak orang kemudian, orang Yahudi dan Nasrani tertarik kepada baginda Rasulullah karena akhlaknya. Jadi kita bangun dakwah itu sekarang dengan cara akhlak, sebagaimana baginda Rasulullah SAW memperlihatkan dakwah dengan cara akhlak. Sehingga orang-orang Muslim sering mengatakan isyhadu bi anna muslim. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, saksikan oleh kalian, saya ini orang Muslim. Kalau ingin belajar jujur, belajar dengan kami. Kalau ingin belajar cara beragama yang benar, belajar dengan kami. Kami ini orang Muslim yang dalam bimbingan kenabian. Sehingga dalam sejarah beragama, ketika baginda Rasulullah SAW masih jumeneng, masih ada orang Yahudi, orang Nasrani kalau punya persoalan itu lebih senang dihukumi oleh baginda Rasul, padahal Rasul itu berbeda agamanya, Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi bertikai dengan orang Yahudi, datangnya bukan kepada pendeta Yahudi, tapi datangnya kepada baginda Rasulullah SAW. Keadilan tidak pernah mengenal agama, itu yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwa baginda Rasulullah SAW itu sosok yang paling adil dalam kehidupan. Ya, kalau punya sengketa apapun, orang Nasrani, orang Yahudi, itu dibawanya kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka lebih suka. Jadi kata Allah, ayat 139, katakan oleh engkau Muhammad, apa perlu kalian mendebat kepada kami? Sedangkan mengenai Allah, sedangkan Allah itu ya sama Tuhan kami dan Tuhan kalian. Am takuluna, kata Allah. Am takulun, atau kalian mengatakan inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Atau kalian mengklaim, kalian mengatakan inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub, wal asbaq dan keturunan-keturunan mereka, kanu mereka ada hudan aw nasara. Kalian klaim mereka itu beragama Yahudi dan Nasrani. Ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim itu adalah nabi-nabi mereka. Mereka beragama Yahudi dan agama Nasrani. Nanti Allah tegaskan dalam Al-Quran, mereka bukan beragama Yahudi, bukan juga beragama Nasrani, tapi mereka adalah beragama kepada Allah dengan ketundukan yang total. Kemudian termnya dalam bahasa Al-Quran disebut Muslim. Bukan Muslim kita, bukan, tetapi orang yang tunduk, patuh, taat cara beragama kepada Allah, itu bahasanya Muslim.
Dulu ya, karena Islam belum hadir pada saat itu. Islam dalam bahasa agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau Ibrahim, Ismail dianggap muslim itu bukan muslim komunitas seperti kita, karena waktu itu agama Islam belum didakwahkan oleh baginda Rasul. Muslim dalam term istilah itu adalah orang yang beragama tunduk patuh kepada Allah tanpa tendensi apa-apa, itulah yang disebut dengan orang muslim. Tapi kemudian setelah baginda Rasulullah SAW hadir, lalu kemudian mendakwahkan agama, kemudian disebut ini Islam, maka komunitas yang memeluk agama baginda Rasulullah SAW menjadi sebuah nama. Komunitasnya adalah orang-orang muslim. Au Nasara, atau kalian klaim orang-orang Nasrani bahwa mereka itu Nasara, beragama Nasrani. Nanti kata Allah, bukan. Mereka itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Qul, katakan oleh engkau Muhammad, jawab kalau mereka mengklaim bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beragama Yahudi atau Nasrani, jawab oleh engkau Muhammad, a antum a'lamu amillah. Yang lebih tahu itu ente atau Allah gitu. Karena kenapa diajak nama Allah? Karena mereka juga beriman dengan Allah. Maka kemudian kata Allah, waman adlamu, adakah orang yang paling dolim di permukaan bumi ini, miman dibandingkan orang katama yang dia menyembunyikan syahadatan, persaksian indahu di sisi Allah minallah. Apa yang disembunyikan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani? Di dalam kitab suci mereka telah termaktub bahwa nanti akhir zaman akan lahir seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan menjadi nabi penutup. Disembunyikan sampai sekarang dalam kitab sucinya tidak ada, tidak tertulis. Tapi kalau Al-Quran terang-terangan membuktikan bahwa itu terdapat kalimat itu, bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman dari keturunan Ismail yang akan membawa agama yang baru, dan kalian harus ikut dengan agama itu sebagai penerus para nabi-nabi sebelumnya, baik Nabi Musa, Nabi Isa. Nanti terakhir mereka lah yang kemudian melanjutkan agama itu ditutup dengan atau oleh Nabi Muhammad SAW. Ada nggak bukti-bukti sejarahnya bahwa dalam kitab suci mereka dijelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad? Ada, Pak. Contoh satu kasus, baginda Rasulullah SAW ketika kecil, dan ini bukan klaim orang muslim, ini sejarah. Baginda Rasulullah SAW dagang dalam usia kanak-kanak 10 atau 11 tahun atau bahkan lebih kecil. Lalu kemudian di perjalanan bertemu dengan seorang pendeta. Lalu kemudian ditanya, ikut dengan pamannya Abu Talib. Kata pendeta itu, wahai, Anda ini apakah ini putra Anda? Kata Abu Talib, iya, ini putra saya. Kata pendeta itu, bukan, ini bukan putra Anda. Saya melihat di anak ini ada tanda-tanda kenabian sebagaimana termaktub di dalam kitab suci kami. Dan ini tidak ada ayahnya dari sejak lahir. Lalu kemudian Abu Talib mengatakan, wahai pendeta, kok Anda mengerti bahwa ini bukan putra saya dan bahwa ini anak terlahir dalam keadaan yatim? Apa yang dibilang kata pendeta itu? Kami membaca di dalam kitab suci mereka, dalam kitab suci kami, bahwa nanti akan datang nabi akhir zaman yang mereka atau dia terlahir dalam keadaan yatim. Jadi clear kan? Cuma kemudian dalam teks kitab sucinya nggak ada, itu lain persoalan. Tapi sejarah membuktikan. Maka kemudian pendeta itu menyarankan kepada Abu Talib, seyogianya Anda pulang. Saya khawatir anak ini terlihat oleh pendeta lain yang punya niatan jelek. Tidak mustahil anak ini akan dibunuh, walaupun Allah menjaganya. Tapi sebaiknya Anda pulang. Kemudian Abu Talib, dagangnya belum selesai, paman itu pulang kembali mengajak baginda Rasulullah SAW. Makanya wajar kemudian Al-Quran bilang, wahum ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi dalam kitab suci mereka itu kemudian ada anjuran, maka seyogianya kalian itu beriman kepada nabi akhir zaman itu, karena dia adalah penerus kenabian dari Nabi Musa dan Nabi Isa. Makanya kita mah semua nabi itu kita imani.
mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua adalah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umatnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi sekarang tugas kita sebetulnya bukan merangsek kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani. Dakwah kita adalah sekarang adalah membuktikan bahwa kita itu orang beragama paling terbaik di alam dunia dengan akhlak yang mulia. Itu kita cukup dakwah saja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tunjukkan bahwa kita adalah orang muslim dalam bimbingan Nabi terakhir, orang yang dalam terbaik akhlaknya dan keadilannya. Ini yang paling berat sebetulnya dakwahnya. Dan itu yang dulu membuat Nabi Muhammad SAW sukses berdakwah, agar mereka ngiler cara beragama kita. Kalau bahasa Tangerang gitu, ngiler, agar oh ya Allah, orang muslim kok jujur-jujur ya. Ini mah kadang-kadang malah terbalik gitu. Kok orang muslim adil-adil ya, ngiler saya cara beragama begitu tuh, masuk dengan cara yang ikhlas dia, karena ada potretnya gitu. Jangan malah terbalik, kita mengklaim agama paling terbaik tapi kelakuan aduh bikin pusing pala. Tilka ummatun, itu adalah umat, perjalanan proses umat yang qad khalat, yang telah terlewat. Laha, bagi umat itu maka sabat, apa-apa yang mereka lakukan. Jadi setiap umat, setiap kita itu ya sebagai generasi yang akan ditanya apa yang kita lakukan, tidak akan ditanya tentang generasi sebelumnya. Walakum ma kasabtum, dan kalian juga harus memiliki ma kasabtum, apa-apa yang kalian kerjakan. Dan walatus aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya oleh perbuatan orang-orang yang terdahulu. Kita, dia. Jadi jangan juga repot bener dengan urusan orang. Kita itu walatus aluna amma kanu ya'malun. Kalau mau berdakwah, dakwah, jangan melanggar koridor-koridor dakwah. Agar itu kemudian menjadi kemuliaan buat diri kita, buat Islam. Walatus aluna amma kanu ya'malun. Selesai juz 1, alhamdulillah. Sekarang kita menginjak juz 2. Juz 2 ada sejarahnya Bapak-bapak sekalian. Ini ayat pertamanya, sayaqulu sufaha. Kembali, baginda Rasulullah SAW diwajibkan oleh Allah sholat, secara sholat yang seperti kita itu sekitar 1 tahun sebelum baginda Rasul hijrah ke Madinah, dengan kejadian yang besar yang disebut dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Kalau ditanya sebelum Isra dan Mi'raj bagaimana sholatnya Rasulullah, banyak literasi, tapi semuanya menunjukkan bahwa sholatnya baginda Rasulullah SAW belum 5 waktu seperti yang kita lakukan sekarang. Yang 5 waktu yang teratur ada waktunya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu dimulai startnya adalah ketika Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Sebelumnya banyak literasi, ada katanya Rasulullah SAW itu sholat cuma malam, berdasarkan ayat wa minal lail fatahajjad bihi nafilah. Kau Muhammad, engkau kalau malam itu bangun, kemudian nanti belakangan disebut sholat tahajud dari kata hajada, masuk wajan tafa'ala, tajah, sholat tajah apa, sholat kita bangun malam. Jadi sholat bangun malam itu, makanya ada beberapa bacaan atau beberapa literasi dari hadis Nabi, sholat malam mah kewajiban baginda Rasulullah SAW. Satu yang mengatakan dulu sebelum waktu ada 5 waktu Nabi itu sholatnya malam. Ada lagi berdasarkan ayat juga, Nabi itu sholatnya pagi dan sore. Banyaklah literasinya, dan itu bisa macam-macam karena memang belum kewajiban yang final. Tapi yang pasti final adalah Isra Mi'raj, kita sholat 5 waktu.
Tahajjada yatahajjadu tahajjudan. Artinya syarat orang bangun malam itu ya harus sesudah bangun. Kalau bukan bangun tidur namanya bukan tahajud. Jadi tahajud itu bangun tidur. Bangun tidur mendusin, habis mendusin sholat. Nah itu sholat itu namanya tahajud, sholat dari bangun tidur. Kata Allah, itu siapa orang yang melaksanakan sholat malam seperti itu karena berat, dia diberikan oleh Allah beberapa hal. Satu, maqamah mahmuda. Karena bangun tidur sholat tuh susah Pak, nggak gampang, nggak semua orang diberi anugerah kekuatan. Bangun bisa semua orang, tapi pas bangun kemudian lilir, mendusin lalu kemudian sholat, nggak semua orang bisa melaksanakannya. Kalau kita punya kemampuan itu anugerah Allah. Nah, proses-proses sebelum Isra atau sebelum hijrah baginda Rasul, semuanya sholat itu menuju Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa, sampai kemudian Rasul SAW diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Pas hijrah ke Madinah kira-kira jaraknya 10 bulan dari hijrah. Pas Rasul datang ke Madinah, orang-orang Yahudi, orang Nasrani ngelihat Islam, sholatnya ngadepnya ke Baitul Muqaddas. Wah, saudara saya ini gitu senang, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, karena sholatnya ngadep Baitul Muqaddas. Tapi Nabi di hati itu dalam 10 bulan setelah hijrah ngertek di hati, ya Allah kapan Allah kalau bisa mah pindah ke kiblatnya gitu. Jangan ke Baitul Muqaddas, saya pengen pindah tuh ke Masjidil Haram ngadepnya. Ada Baitullah di sana supaya saya bisa mengumpulkan dua kiblat. Saya pernah sholat menuju Baitul Muqaddas dan saya pernah atau selalu sholat menuju atau menghadap rumah Allah yang disebut dengan Ka'bah. Ayat inilah yang menceritakan itu. Kata Allah begini, sayaqulu sufaha'u minan nasi. Ini orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Sayaqulu akan berkata, as-sufaha'u, siapa yang berkata? As-sufaha'u, orang-orang bodoh. Orang bodoh maksudnya adalah orang yang kurang akal, yakni sebagian dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kata dia, ma wallahum, apa sih yang menyebabkan Muhammad dan kaum muslim itu berpindah ke arah kiblat yang awalnya mereka sudah ada di kiblat itu, yaitu Baitul Muqaddas. Itu kejadiannya katanya dalam beberapa riwayat sholat duhur. Makanya kalau kita umroh atau haji kita suka berkunjung ke masjid namanya Masjid Qiblatain di Madinah tuh Pak. Bagi yang sudah haji atau umroh pernah ada masjid yang namanya Qiblatain. Kita dianjurkan sholat sana 2 rakaat sunnah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua yang belum, mudah-mudahan bisa berkunjung ke Baitullah insyaallah. Jadi Rasul sudah anteng selama 10 bulan setelah hijrah, sholat menuju Baitul Muqaddas, tiba-tiba sama Allah disuruh berpindah. Yang muslim pun mulai ragu-ragu Pak, ini gimana sih agama kok pindah-pindah ini kiblatnya gitu. Jadi itu dalam beberapa literasi katanya hampir beberapa sahabat yang itu kemudian kembali, yang tadinya beriman kembali kepada kafir gara-gara perubahan kiblat. Mereka mengatakan ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Maka kemudian kata Allah begini, qul, jawab oleh engkau Muhammad, lillahi, milik Allah, al-masyriq wal maghrib, timur maupun barat. Yahdi, dia Allah memberikan hidayah man kepada orang yasha'u yang dia Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Awalnya mereka senang orang muslim menghadapnya ke Baitul Muqaddas sebagaimana mereka sholat.
tiba-tiba berpindah ke kiblat, ke Ka'bah. Wah, orang-orang Nasrani Yahudi melecehkan Islam, seolah-olah agama yang tidak jelas, tidak punya aturan. Dan Rasulullah SAW pada saat itu antara gembira dan kesedihan. Kesedihan karena banyak kembali orang kemudian kepada agamanya semula. Gembira karena apa yang terbersit di dalam hati baginda Rasulullah SAW diijabah oleh Allah untuk menghadap kiblat ke Ka'bah. Sering Rasulullah SAW kadang-kadang kalau malam melihat langit, ya Allah, kapan saya sholat bisa menghadap Ka'bah sebagai tanah kelahiran, ada Baitullah gitu. Lama Rasulullah SAW. Maka kata Allah, bilang aja pada orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, itu timur barat tuh milik Allah semuanya, kemana aja tuh urusan Allah. Wa kadzalika, dan begitu juga ja'alnakum, kami jadikan kalian, kita semua nih orang muslim adalah ummatan wasaton, umat yang jadi wasit. Wasit itu bahasa Arab Pak, bukan bahasa Inggris. Kita tuh sama Allah dijadiin umat yang jadi wasit. Kalau orang melampaui batas secara beragama, tiup ininya, priwitnya, offset gitu Pak. Jangan kitanya jadi ikut-ikutan tidak jadi wasit. Kalau jadi wasit itu gimana ya, harus belajar tentang aturan orang beragama. Yang namanya wasit itu pasti orang yang lebih pinter aturannya, dia ngerti aturannya. Kita tuh dikasih oleh Al-Quran banyak aturan-aturan cara kita beragama dan cara kita berdakwah. Kita jangan offset. Kadang-kadang orang muslim banyak yang offset. Jadi beragama itu ada aturannya Pak, berdakwah tuh. Jangan atas nama agama semangat doang, belajar nggak mau, udah kayak megang agama. Litakunu, agar kalian ada syuhada'a, menjadi nanti di akhirat kalian itu menjadi syahid, menjadi penyaksi tentang orang beragama. Ada orang beragama A melampaui, ada Tuhan, anaknya dan seterusnya. Nanti kita jadi saksi bahwa ada orang cara beragamanya berlebih-lebihan. Alan nasi wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan kita nanti di akhirat oleh Rasul itu dimintakan syahidan, jadi penyaksi. Jadi kita sebagai manusia banyak, kita sebagai saksi, kita nanti disaksikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama. Kenapa Allah kemudian merubah-rubah tentang kiblat? Ya pertama karena ada doa baginda Rasulullah SAW. Yang kedua kata Allah, wa ma ja'alna, dan tidak kami menjadikan al-qiblata, kiblat allati kunta 'alaiha, yang engkau dulu atas kiblat itu, illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaih. Yang kedua agar kami tahu mana orang yang mengikuti Rasul dan mana orang yang membangkang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat lakabiratan ila 'alal ladzina hadallah. Walaupun ada perubahan kiblat itu terasa berat. Ujian yang terasa berat. Awal-awal baru 10 bulan masuk Madinah. Salat yang tadinya Baitul Muqaddas dirubah oleh Allah. Wajar kemudian banyak orang juga yang kemudian meninggalkan agama Islam. Berat ila 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Wa makanallahu liyudi'a imanakum, dan Allah sesungguhnya tidak pernah menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Rauf Rahim, Maha Penyayang. Rauf itu Allah memberi, terkadang tidak perlu diminta. Rauf. Kita lanjutkan, masih berkait ini, masih berkait dengan perubahan kiblat. Masih qad nara, saya bacakan langsung. Qad nara, sungguh kami telah melihat, kata Allah, taqalluba wajhika, penghadapan wajahmu fis sama, di langit. Kalau malam Rasulullah SAW suka lihat langit, kapan kami ini bisa beribadah menghadap Ka'bah. Maka oleh karena itu, fala nuwalliyannaka, maka sungguh kami alihkan engkau Muhammad kiblatan, ke arah kiblat tardoha, yang kau suka dengan kiblat itu. Rasulullah SAW tuh senang
Sholat itu menghadap Baitullah yang sekarang kita lakukan, Ka'bah. Fawalli, maka oleh karena itu Muhammad, fawalli, alihkan wajhaka wajahmu satral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Sejak itulah kemudian sholat menghadap Baitullah sampai sekarang. Mudah-mudahan Allah membukakan ilmu buat kita semua, dan mudah-mudahan dalam Ramadan ini sholat kita, ibadah kita, baca Quran kita, itikaf kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai ibadah. Biasa kita berdoa, Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Mohon ya Allah ibadah kita dalam Ramadan mudah-mudahan dilipat gandakan, diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.